di ketingkatan makrifat itu tadi, itu apakah menggabungkan tiga semuanya atau bagaimana? Sebenarnya tasawuf sendiri juga punya bidangnya sendiri ya, gitu. Tasawuf Heeh. sendiri punya bidangnya sendiri. Heeh. Eh, dan di bidang tasawuf sendiri, sebenarnya yang tadi saya sampaikan, jadi tingkatan dari kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya jalannya saja, jalannya adalah menggunakan cinta. Ini jangan sampai salah dipahami ya. Jangan sampai kita memahami awalannya kita itu adalah cinta, setelah itu baru taat. Ya, itu salah. Jadi kita harus awali dulu, kita dasari dulu itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu bisa menimbulkan cinta kita. Cinta kita kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu tasawuf itu di situ. Kalau kita memandang gini, kebanyakan orang misalnya udah saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus baru taat gitu ya. Cinta dulu Buktinya mana? baru taat gitu. Heeh. Jadi itu kan semua Oke. perlu bukti gitu ya. Semua perlu Heeh. bukti. Bukti kita itu adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira orang-orang yang misalnya yang wali terus orang-orang yang memang itu kekasihnya Allah, terus misalnya ada orang yang dia tanpa doa pun keinginannya sudah terkabul, keinginan masyarakat kita sudah terkabul. Itu kan ada ya, banyak kisah-kisah semacam itu. Itu bukan berarti mereka tidak taat kepada Allah terlebih dahulu, tidak. Karena yang ditampilkan di masyarakat itu kan lebih kepada, dia adalah wali Allah, dia adalah kekasih Allah, gitu. Allah cinta kepadanya, gitu. Begitu pula dia juga cinta kepada Allah. Yang ditampilkan adalah itu. Padahal ada tahapan sebelum itu, yaitu tahapan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Oke, thank you. Menarik sih sebenarnya ngomongin tentang konsep cinta kepada Allah yang dimulai dari ketaatan dulu. Karena fenomenanya ada beberapa pencarian jati diri manusia atas Tuhannya itu diawali dengan rasa cinta baru taat. Sehingga itu loncatannya memang seperti zigzag gitu ya, kalau dari cinta ke taat. Nah, oke. Nah, mungkin apa namanya ya, teori-teori semacam ini tuh perlulah dibahas lebih lanjut karena pernah dengar nggak ya, misalkan kisah-kisah anak filsafat gitu, misalkan tidak melakukan sholat karena sholat buat apa gitu, nggak penting. Terus nanti kalau sudah pada waktunya itu pasti akan cinta sendiri gitu. Nah ini seakan-akan dia memang memahami cinta kepada Tuhan itu berawal dari cinta dulu, bukan dari ketaatan dulu. Tapi kalau seandainya seperti itu, bagaimana menurut Mas Suci? Ya, Misalkan termnya dibalik gitu, dari cinta dulu baru akan taat. itu yang pasti tidak benar gitu ya. Itu pasti tidak benar karena kita ini merujuk kepada Rasulullah SAW saja. Jadi salah satu hal yang paling utama di mana sebenarnya Rasulullah itu kan sebagai pembawa misi untuk penyempurnaan akhlak. Jadi ini kita ke tahapan dulu ya, ke tahapan dulu. Jadi makanya liutamima makarima akhlak inilah tahapan awal yang memang ini harus disempurna. Ini kan kalimatnya adalah penyempurnaan kan. Jadi memang akhlak ini harus disempurnakan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai orang ini akhlaknya masih 75%, dia sudah mau loncat ke tahapan selanjutnya. Ini kan namanya belum sempurna gitu kan. Nanti jadinya kayak itu ya, kayak cengklot gitu ya. Itu kan pokoknya belum sempurna gitu kan. Nah, itu kalau di ini ya di keilmuan Hindu seperti itu. Nah, ini kan perlu ada pemahaman semacam ini. Jadi jangan sampai orang itu memahami Islam itu secara parsial. Jadi cuma di bagian-bagiannya saja yang dia pahami. Nah, jadi seperti ini. Ulama-ulama ini ya sekarang ataupun terdahulu, mereka kenapa sih mereka banyak mempunyai ilmu yang banyak gitu. Jadi mereka mempunyai kemampuan ilmu itu tidak hanya satu gitu. Jadi tidak hanya fikih saja, tidak hanya ilmu tasawuf saja, mereka bisa menguasai politik seperti Imam Mawardi juga. Lalu ada yang menguasai masalah pemerintahan dan lain-lain. Ini dalam rangka ini. Jadi orang itu supaya pandangannya lebih luas gitu. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi setelah kita memahami akhlak ini,
barulah nanti akan datang hukum, gitu kan? Iya. Akan datang aturan-aturan. Nah, aturan ini kan sebenarnya banyak sekali apa ketentuan-ketentuannya yang harus kita jalankan di dalam aturan ini. Jadi ketika kita memahami hukum itu kan tidak secara tekstual saja gitu ya. Kita harus memahami itu banyak sekali keilmuan, nanti silahkan dibaca sendiri, keilmuan-keilmuan yang berkait yang mendukung hukum itu kan sangat banyak. Kemudian baru setelah tahapan itu adalah tahapan kita menuju semacam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelah itu kita merajut lagi kepada mendekati kepada cinta, dan itu cinta itu natural. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Jangan paksa. Saya sudah cinta kepada Allah, saya sudah cinta kepada Rasulullah. Jangan dipaksakan semacam itu. Itu akan datang dengan sendirinya cinta itu. Nanti orang akan merasakan sendiri dan akan bisa membedakan itu apakah benar cinta dari dia kepada Allah atau cinta Allah kepada dia. Jangan sampai ini nanti menjadi hal yang ini ya, yang tersesat. Nanti ketika malam-malam dia didatangi, oh, kamu ini saya malaikat diutus Tuhan untuk menyampaikan bahasanya kamu juga dicintai oleh Allah. Oh, jangan. Jadi kita harus memahami hal-hal yang semacam ini supaya kita tidak sesat dalam berpikir gitu. Oke, menarik kalau ngomongin soal cinta ya. Itu kan cinta sama Allah. Nah, kalau cinta sama manusia nih, kebetulan teman-teman yang di akhlak tasawuf ini masih remaja-remaja semua. Nah, ada pemahaman yang lain nggak, Mas, tentang cinta kepada manusia? Kalau tadi kan cinta sama Allah dan Rasul, apakah konsepnya itu bakalan sama dengan cinta kepada manusia atau ada sedikit yang berbeda konsepnya? Sebenarnya perbedaannya hanya masalah batasan gitu ya, hanya masalah batasan. Di mana sebenarnya di dalam kehidupan ini kan kita sebenarnya pengen sukses ya, sukses di dunia dan sukses di akhirat gitu. Cinta kepada manusia itu sebenarnya bisa di antara dua-duanya ini. Jadi yang terpenting di dalam hal ini adalah kita ada semacam keinginan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya konsep ridho ini juga adalah tahapan yang masih ada di atasnya lagi. Jadi ketika kita sudah bisa berakhlak yang baik dan kemudian kita cinta kepada seseorang dengan menggunakan akhlak yang baik pula, maka kita bisa mendapatkan ridha Allah dalam bentuk apa? Kita untuk mengetahui ridha Allah itu dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk yang dalam bentuk kita benar-benar merasa nyaman, tapi nyamannya bukan karena hawa nafsu gitu ya. Jadi karena ibadah itu sebenarnya kita melepaskan dari hawa nafsu gitu. Jadi kalau ada orang yang cinta kepada orang lain karena hawa nafsu, berarti dia belum mendapatkan akhlak yang tadi, akhlak kepada sesama manusia. Dalam artian adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kehidupan yang lainnya, jangan sampai ini hawa nafsu itu menjadi landasan di hati kita sehingga pikiran kita malah terpengaruhi. Itu kan salah gitu. Oke. Berarti mencintai dengan berakhlak gitu ya, untuk mendapatkan ridho Tuhan. Intinya Ya, seperti pasti, itu. Oke. Pasti. Mencintai dengan berakhlak. Oke. Dan pastinya itu kita tidak akan mungkin mendapatkan kerugian di dalam hal itu. Itu sudah dijamin. Jadi kita pasti akan mendapatkan keuntungan dalam segi apapun, dalam segi keturunan kita. Sebenarnya di doa-doa itu sudah banyak diajarkan kepada kita ya, terkait bagaimana kita supaya memotivasi kita untuk selalu berakhlak baik, supaya kita itu mendapatkan semacam keluarga yang baik, keturunan yang baik, pasangan yang baik pula. Itu kan juga berawal dari situ, gitu kan. Kayak cermin gitu, cermin ya. Menarik banget kalau ngomongin ini lebih lanjut. Kapan-kapan lah ya kita lanjutkan dengan filsafat cinta mungkin. Boleh. Oke Mas, terus kemudian ini Mas, kita ke ritual apa ya, yang sering banget atau bukan ritual, ibadah yang sering banget kita laksanakan setiap hari itu kan sholat, ibadah wajib bagi kita. Nah, menurut Mas Suci, apakah ada nggak nilai-nilai akhlak yang bisa diambil dari seseorang itu menjalankan sholat gitu? Iya, dari menjalankan sholat pasti banyak sekali yang bisa kita ambil dari sholat. Jadi kita memandang sholat itu sebagai ibadah yang kita kaitkan dengan keilmuan akhlak gitu ya.
Jadi ketika sebenarnya bukan pada gerakan sholatnya itu ya, bukan ya, tapi kepada tujuan kita melakukan sholat. Tujuan syariat sholat itu, jadi kalau kita melihat sholat secara fikih saja ya sudah, itu sudah selesai. Akan tetapi ketika kita melihat sholat sebagai sebuah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai mikhraj kita, jadi tahapan kita, tangga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu secara otomatis kita akan mempertimbangkan segala sesuatu hal dalam kehidupan kita dengan mempertimbangkan Allah dan Rasulnya. Gitu. Dan semacam ini. Contoh realnya semacam ini. Ketika misalnya kita sudah sholat kita sudah bagus ya. Kita juga sering sholat sunnah, sholat malam, tahajud, dan lain-lain. Kemudian kita ingin melakukan, misalnya kita ingin korupsi gitu ya. Kita melihat kok ada uang ini di meja, siapa yang naruh tadi pagi itu. Terus kita teringat bahasanya di dalam sholat kita kan selalu menyebutkan, misalnya ada misalnya di awal itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati gitu ya. Jadi misalnya kehidupan kita ya itu memang seluruhnya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ingat itu, kita juga mengingat Rasulullah juga tidak melakukan hal semacam itu, Allah juga tidak memerintahkan itu, dan Allah selalu melihat kita. Maka kita tidak akan jadi melakukan itu. Gitu. Jadi minimal itu sebagai sebuah pertimbangan kalau dia tidak mempunyai ilmu ya misalnya. Jadi misalnya dia sama sekali tidak pernah belajar mengenai agama, hanya saja dia tahu tentang sholat gitu ya, tentang sholat. Minimal itu jadi pertimbangan dalam kehidupan dia. Nah itu nanti akan berpengaruh kepada semua kehidupan dia. Jadi orang itu kan dibekali hati dan akal. Dan ketika akal ini menjadi sebuah pertimbangan dan hati kita sudah menuju pada ketaatan, maka akal ini pasti akan mempertimbangkan hal-hal yang baik gitu. Itu pasti secara otomatis akan semacam itu. Oke. Berarti nilai-nilai akhlaknya itu bukan dari gerakan sholat ya, melainkan dari tujuan melaksanakan sholat tersebut. Iya, tujuannya. Namun untuk memahami tujuan dari sholat itu, sepertinya tidak setiap orang itu bisa sampai ke tahap itu gitu loh. Karena pemahaman di masyarakat kita, melaksanakan sholat itu adalah kewajiban gitu loh. Jadi seperti seakan-akan itu hanya untuk agak formalitas gitu loh sebagai penganut agama tersebut. Nah, bagaimana menurut Mas Suci cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat selain dengan cara dakwah, karena kalau dakwahnya misalkan seperti ada mubalik terus mendatangkan di acara-acara tersebut, terus si mubaliknya itu memberikan pencerahan itu kadang hanya kayak sebatas sekilas aja masuk dari telinga kanan keluar dari telinga kiri gitu loh, sehingga personality dari masyarakat tersebut untuk menjadikan sholat dan pemahamannya itu sampai ke tujuan itu masih sangat minim gitu loh. Nah, menurut Mas Suci, untuk yang model-model seperti itu tadi, memahami sholat itu sebagai tujuan, itu kan bukan hal yang gampang gitu loh di masyarakat kita, kecuali mungkin orang-orangnya sudah memiliki pengetahuan gitu loh. Nah, kalau terutama untuk masyarakat pedesaan, kira-kira ada tipsnya nggak? Iya, kalau kita melihat pertama ini, berarti ini konteksnya di masyarakat pedesaan gitu ya. Masyarakat desa itu kan lebih cenderung ke masyarakat yang sederhana gitu ya. Masyarakat yang sederhana dan mereka pun kalau saya lihat dalam hal kemaksiatannya pun itu maksiat yang sederhana gitu ya. Maksiat yang sederhana. Dalam artian semacam ini. Karena mereka dalam kehidupan sehari-hari ya hanya semacam itu. Kemudian yang paling banyak dilakukan gitu ya, yang perbuatan dosa ya kayak misalnya mencuri kecil-kecilan, terus yaitu ribah tadi, terus kadangkala menyinggung perasaan orang lain ataupun mengejek dan lain-lain. Nah, karena mereka memang belum begitu paham mengenai permasalahan ibadah ini, dan sebenarnya yang paling efektif kalau saya lihat di masyarakat
di pedesaan itu adalah masalah keteladanan. Ini yang kadang kala keteladanan ini seringkali dijadikan pedoman oleh masyarakat. Itu Pak Kiai aja kayak gitu kok, gitu. Nah, itu sering dijadikan pedoman semacam ini. Jadi ini seharusnya pemuka agamanya ini harus tasawuf terlebih dahulu gitu ya. Jadi ibadahnya harus bagus terlebih dahulu. Jangan sampai tokoh agama ini malah banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya akhlaknya kurang terpuji gitu ya. Bahkan kalau bisa sebagai seorang tokoh agama dia kan harus bisa, misalnya dia tidak bisa melakukan melalui jalan dakwah, dia melalui jalan melalui misalnya dia memperbaiki diri. Misalnya katakanlah kalau di bahasa di Saudi ada namanya tazkiyah gitu ya, ada penyucian diri. Kalau saya memahami itu sebenarnya bukan hanya dia menyucikan diri dalam arti secara fisik saja ataupun secara batin saja, tapi dalam semua kehidupannya dia benar-benar bisa menjadi panutan gitu ya. Bisa menjadi panutan dan masyarakat di pedesaan itu sering suka mencontoh gitu. Suka mencontoh dan kalau dikasih arahan secara lisan tuh mereka jarang melakukan. Contohnya banyak pengajian-pengajian di desa itu kan lucu-lucu gitu ya, yang penting lucu. Tapi mereka tetap saja melakukan itu. Mengambil barangnya tetangganya dan ya, karena mereka sudah dimodali dengan kehidupannya sederhana, itu sudah menjadi modal bagi dia. Jadi tanpa dia mengambil punyanya saudara pun, dia sudah bisa menerima itu karena mereka pemikirannya memang pemikirannya sederhana gitu loh. Jadi semacam kalau saya lihat semacam keteladanan itu yang menjadi hal yang sangat penting dan sekarang memang saya lihat itu ini ya memang krisis keteladanan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan itu memang keteladanan itu ya. Sehingga tokoh-tokoh masyarakat yang ada, terutama tokoh agama yang ada di masyarakat itu paling tidak bertasawuf lebih dahulu untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya gitu. Iya, gitu. Jadi masalah ritual itu coba dikesampingkan terlebih dahulu masalah ritual. Masyarakat itu lebih melihat ataupun memandang itu dalam segi-segi hal yang semacam ini. Karena mereka diterangkan juga nggak paham gitu. Diterangkan juga nggak paham. Jadi udah ini menurut aku yang paling bagus dan langkah awal. Gitu langkah awal. Iya Mas Suci, terima kasih. Kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya udah udah banyak banget. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Namun sebelum sesi ini berakhir, Mas Suci bisa memberikan kayak closing statement-nya ke teman-teman akhlak tasawuf. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ingin hidup kita sukses, keluarga kita juga sukses, masyarakat di lingkungan kita juga sukses, kita harus mensukseskan diri kita sendiri terlebih dahulu. Dalam artian di dalam tema ini yang kita bahas, kesuksesan itu adalah kesuksesan dalam arti akhlak kita benar-benar sempurna, akhlak kita benar-benar baik, kemudian kita berlanjut kepada tahapan selanjutnya di mana kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa mencontoh keteladanan dari Rasulullah SAW sehingga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Kemudian kita tidak usah menuntut kebaikan dari orang lain, cukup kita menuntut kebaikan untuk diri kita sendiri, tunaikan kewajiban kita sesuai dengan status teman-teman masing-masing. Yang sebagai suami, tunaikan kewajiban suami sebaik mungkin. Sebagai seorang murid, tunaikan kewajiban seorang murid kepada gurunya. Sebagai seorang warga negara Indonesia, tunaikan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Karena semua, insya Allah, ketika kita melandasi segala sesuatu hal itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, sebagai syairin ilallah, maka insya Allah semua akan dimudahkan dan kita bisa menjadi pribadi yang baik dan dicintai oleh
penduduk di bumi dan dicintai oleh penduduk di langit. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Oke, terima kasih Mas Suci. Semoga yang disampaikan Mas Suci ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Nanti teman-teman semua kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.